Tapi langkah yang minim, yang optimal yang bisa kita kerjakan apa? Saya usulkan, Pak, kalau gitu jangan kita ambil alih, tapi yang jatuh tempo nggak usah diperpanjang, dan yang baru hanya dikeluarkan ke institusi pemerintah saja. Pemerintah berencana membatasi penerbitan izin baru pengelolaan sumber daya alam hanya untuk badan usaha milik negara dan lembaga negara untuk memperkuat penerimaan negara. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tetap berpegang pada kaidah global investasi. Pemerintah berencana membatasi penerbitan izin baru pengelolaan sumber daya alam hanya untuk badan usaha milik negara dan lembaga negara. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah moderat untuk memperkuat penerimaan negara tanpa menempuh opsi ekstrim berupa pengambil alihan aset SDA yang beresiko mengganggu iklim investasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai selama ini kontribusi penerimaan negara dari sektor SDA belum sebanding dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan pengelola. Sebagai alternatif, pemerintah memilih pendekatan yang lebih berhati-hati, yakni tidak memperpanjang izin pengelolaan SDA yang telah jatuh tempo, serta membatasi penerbitan izin baru hanya kepada institusi pemerintah. Tapi langkah yang minim, yang optimal yang bisa kita kerjakan apa? Saya usulkan, Pak, kalau gitu jangan kita ambil alih, tapi yang jatuh tempo nggak usah diperpanjang, dan yang baru hanya dikeluarkan ke institusi pemerintah saja. Jadi itu yang sedang dan akan dilakukan. Jadi kita akan kerjakan, tapi dengan memandang kaidah global dalam berinvestasi. Meski pengelolaan SDA berada di bawah kewenangan ESDM, Purbaya menegaskan kebijakan ini dibahas secara lintas kementerian dan tetap berpegang pada kaidah global investasi. Pemerintah memastikan tidak akan melanggar perjanjian investasi yang telah ditandatangani dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, pelaku usaha industri otomotif terus mendukung optimisme pemerintah dalam mengejar target penjualan mobil di tahun 2026 dengan menghadirkan kendaraan yang memiliki teknologi terkini dan ramah lingkungan. Pelaku industri menilai pengembangan teknologi yang ramah lingkungan ini sekaligus untuk mengejar target net zero emission di tahun 2060. Sejumlah pelaku usaha industri otomotif terus mendukung optimisme pemerintah dalam mengejar target penjualan mobil di tahun 2026 yang mencapai 850.000 unit atau meningkat sekitar 5,4% dibandingkan realisasi penjualan sepanjang tahun 2025. Salah satunya dengan menghadirkan kendaraan yang memiliki teknologi terkini dan ramah lingkungan. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan ini sekaligus untuk mengejar target net zero emission di tahun 2060. Marketing Director PT Toyota Astra Motor Jap Hernando Demili mengakui teknologi elektrifikasi menjadi salah satu pendorong untuk mencapai target tersebut. Hernando menyebut sepanjang tahun 2025 penjualan wholesale kendaraan elektrifikasi yang mencakup baterai electric vehicle atau BEV, plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, dan hybrid electric vehicle atau HEV tercatat mencapai 175.144 unit atau sekitar 21% dari total wholesale kendaraan nasional. Percaya sebagai industri otomotif yang harus terus berkontribusi terhadap penurunan emisi gas buang, kami percaya bahwa setiap orang punya peranan untuk menghadapi carbon neutrality. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga percaya bahwa kami harus selalu melihat dari sudut pandang customer. Karena itu, hari ini kami konsisten dengan strategi multi pathway. Karena itu, kita hadirkan hybrid. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, penjualan otomotif di pasar domestik pada 2025 mengalami tekanan yang cukup signifikan. Penjualan wholesale tercatat sebesar 803.687 unit atau turun 7,2% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 856.723 unit.
Namun di sisi lain, kinerja ekspor justru tampil sebagai penopang utama industri otomotif nasional. Ekspor kendaraan utuh atau completely built up tercatat mencapai 518.212 unit, meningkat 9,7% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 472.194 unit. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam non-migas sepanjang tahun 2025 mencapai 140,3 triliun rupiah. Meski melampaui target APBN, penerimaan sumber daya alam non-migas sempat mengalami tekanan akibat penurunan harga komoditas dan volume produksi pertambangan minerba. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam non-migas sepanjang tahun 2025 mencapai 140,3 triliun rupiah. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 134,2 triliun rupiah. Meski melampaui target, penerimaan sektor SDA non-migas sempat mengalami tekanan akibat penurunan harga komoditas dan volume produksi pertambangan minerba. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak SDA migas pada 2025 mencapai 105,5 triliun rupiah, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 125,5 triliun rupiah. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan negara bukan pajak sektor SDA mencapai 236,61 triliun rupiah, tumbuh 2,8% dari Outlook 2025. Pendapatan SDA tersebut ditopang target pendapatan SDA sektor migas sebesar 113,06 triliun rupiah dan SDA non migas sebesar 123,54 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap pecat pegawai Bea Cukai dan Pajak yang terjaring OTT KPK. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Menteri Luar dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Negara pada Rabu kemarin. Pertemuan tersebut guna membahas sejumlah isu geopolitik dan arah politik luar negeri Indonesia. Dalam keterangan persnya usai mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut dalam pertemuan itu terdapat berbagai pandangan dan masukan. Namun seluruhnya disampaikan dalam semangat membangun dan saling memahami sudut pandang masing-masing. Sugiono memastikan Presiden telah menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan dengan berpegang pada prinsip dan arah yang jelas, khususnya dalam isu Palestina. Pertemuan berlangsung secara terbuka. Materi-materi dijelaskan secara terbuka, kemudian terjadi juga diskusi antara dua arah, masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat. Kalau dianggap pro dan kontra, saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai